Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Demon King Anomaly. Manhwa ini menceritakan seorang Demon King yang memiliki sifat yang sangat berbeda dengan seluruh Demon King yang ada. Cerita dimulai dengan menunjukkan MC yang memuntahkan darah dari mulutnya. Dia yang seorang Demon King telah kalah di tangan seorang pahlawan. Ketika sedang duduk di kursi raja, dia telah ditusuk sebuah pedang. Di sana juga terlihat banyak pahlawan yang lainnya yang sedang menyaksikan pemandangan itu. Saat itu, MC menyesali Black Flames yang dia banggakan karena tidak bisa membunuh para pahlawan. Dia juga bertanya-tanya kenapa Sword God of the Heroes bisa menebus sisik dan jantungnya. Dia benar-benar tidak mengerti dan saat ini sedang berusaha dengan keras menahan pedang yang menusuk jantungnya semakin dalam. Dia kembali mengingat kejadian beberapa saat sebelumnya. Dia menganggap dirinya berada di dunia yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. MC memasuki Akademi Militer Demon King sebagai murid teratas dan lulus dengan predikat cum laude. Dia mengingat kembali tentang Demon King Standar, sebuah teori yang didirikan oleh Demon King Emperor pertama yang meletakkan dasar dari Demonic Realm. MC meneliti teori ini lebih rajin daripada siapapun dan mengikuti teori. Dan seperti yang tertulis dalam Demon King Standar, MC membangun sebuah tower dan menculik para putri. Dia juga mengembangkan para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan para putri. Karena bagi Demon King, amarah dan kesedihan mereka adalah hidangan terbaik. Tapi membunuh mereka lebih awal itu akan membuat masalah. Demon King menganggap ketulusan ditunjukkan dengan membantu mereka tumbuh, lalu memakan mereka. Semakin kuat pahlawan, semakin lezat rasanya. MC mengikuti Demon King Standar lebih baik dari siapapun. Dan menurutnya, menaklukkan dunia ini hanya masalah waktu saja. MC menyerap kesedihan dan kemarahan yang melimpah dari para pahlawan dan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Dan menjadi Demon King terkuat. Tapi pada akhirnya, setelah melakukan semua itu, dia tetap saja dikalahkan oleh pahlawan. Ketika MC bertanya kenapa semua ini terjadi padanya yang sudah mengikuti petunjuk Demon King Standar, pahlawan yang membunuhnya berbicara kepadanya dengan tatapan merendahkan. Kenapa kalian para Demon King selalu mengatakan hal yang sama? Kalian yang membuat situasi ini pada diri kalian sendiri. Kenapa kalian selalu terlihat tidak percaya atas kejadian seperti ini? Aku sungguh tidak mengerti. Tapi dengan tatapan penuh dendam dan penyesalan, MC mengatakan jika pahlawan hanya mengatakan omong kosong. Tetapi pahlawan itu malah mentertawakannya. Pahlawan lalu menarik rambut Demon King dan kembali berbicara dengan keras. Omong kosong, kalian selalu menculik putri paling terkenal dan memberi kami petunjuk untuk datang dan menghentikan kalian karena kalian sudah bergerak. Apa kau bodoh? Jika aku jadi dirimu, aku akan membunuh sang raja, lalu kerajaan akan jatuh dalam kekacauan. Tapi ketika mendengar ucapan si pahlawan, Demon King malah memikirkan hal berbeda. Dia tahu jika dia menculik raja mereka, itu akan menyebabkan konflik internal karena para manusia akan mengincar tahta. Dan amarah para manusia tidak akan mengarah kepadanya, si Demon King. Hasilnya, dia tidak tumbuh sebagai Demon King dan itu melawan Demon King Standar. Tapi ketika dia sedang memikirkan itu, pahlawan yang ada di depannya kembali berbicara. Dia berterima kasih karena sudah bersedia melatih mereka semua. Dia mengatakan mereka sangat bersyukur. Dan ketika mereka datang ke tower, itu jauh lebih memudahkan para pahlawan melakukan tugasnya. Dia kembali menyebutkan jika lantai pertama penuh dengan monster lemah, semua orang bisa berlatih sesuai dengan levelnya dan mengembangkan kemampuannya di lantai itu. Dan ketika mendengar tentang itu, MC kembali mengingat jika para pahlawan tidak boleh mati di tengah jalan. Untuk mengumpulkan lebih banyak energi, dia juga selalu berhati-hati, dan itulah ajaran yang dia dapatkan dari Demon King Standar. Saat dia sedang memikirkan kesalahannya itu, pahlawan kemudian menendang tubuhnya dan mencabut pedang itu dengan kasar. Demon King yang diperlakukan seperti itu berteriak kesakitan. Dia saat ini sudah tergeletak di lantai bersimbah darah, sementara pahlawan tertawa di sana dan mengatakan sesuatu. Saat tower menjadi membosankan, kami hanya perlu membunuh Demon King. Demon King baru dan tower baru akan muncul. Ini adalah tempat berburu yang sempurna bagi kami, para pahlawan, ya kan?
Dia mengatakan itu dengan wajah yang tersenyum lebar dan bertanya kepada para pahlawan yang ada di belakangnya. Setelah mendapatkan pertanyaan itu dari pemimpin pahlawan, semua pahlawan yang ada di sana bersorak. Mereka berterima kasih kepada Demon King karena berkatnya para pahlawan itu bisa tumbuh dengan baik. Mereka berkata jika MC adalah Demon King terbaik yang pernah ada. Mereka juga berkata jika MC lebih mirip sebagai ayah baptis mereka daripada Demon King. Mereka semua bersorak bahagia karena kemampuan mereka meningkat berkat tower Demon King yang dibuat oleh MC. Karena tower yang dibuat oleh MC adalah tempat berburu yang terbaik bagi para pahlawan. MC yang sedang tergeletak di lantai terlihat sangat kecewa. Dia tidak terima jika tower miliknya hanya dijadikan tempat berburu para pahlawan. Saat dia sedang kecewa dengan tindakan para pahlawan, pemimpin para pahlawan yang ada di sana tersenyum dan mengangkat pedangnya. Dia juga mengatakan sesuatu. Tetap saja kau cukup kuat. Banyak pahlawan yang mati kali ini. Yah, tak masalah. Aku jadi terkenal berkat itu. Sampai jumpa Demon King. Saat sang pahlawan mengatakan itu dan ingin mengayunkan pedangnya, MC saat ini tubuhnya bergetar dengan mata yang penuh dendam. Dia benar-benar merasa kesal karena diperlakukan sangat konyol oleh seorang pahlawan. Dia benar-benar merasa sangat dipermalukan saat ini. Dia bertanya-tanya apa gunanya Demon King standar jika akhirnya seperti ini. Dia mencoba untuk mengeluarkan kekuatannya karena tidak ingin mati sia-sia. Dia lalu berteriak jika dirinya adalah seorang Demon King. Saat dia mengatakan itu, kedua matanya bersinar, begitu juga dengan luka di tubuhnya. Tapi saat dia sedang mengeluarkan kekuatannya, pedang sang pahlawan telah memenggal kepalanya. Kepalanya langsung terlepas dan meninggalkan tubuhnya begitu saja. Kepalanya terlempar jauh menuju kumpulan para pahlawan yang ada di sana. Saat kepalanya berhenti, dia kembali melihat pahlawan yang memegalnya. MC saat itu langsung berniat untuk membuat mereka yang merendahkannya membayarnya. Sementara pahlawan yang telah memenggal kepalanya meminta para pahlawan yang lain untuk jangan menyentuh kepala Demon King. Tapi saat dia sedang percaya diri mengatakan semua itu, tanpa dia sadari tubuh Demon King yang berada di dekatnya mulai mengeluarkan cahaya aneh. Saat cahaya itu mulai bersinar sangat terang, sang pahlawan mulai menyadarinya. Begitu juga dengan kepala Demon King, matanya terbuka sangat lebar. Dia berkata akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk membalas perbuatan mereka. Sementara saat ini sang pahlawan yang berada di dekat tubuhnya terlihat panik. Saat itu dia melihat cahaya dalam tubuh Demon King semakin meluas. Saat itu terjadi, dia memperingatkan semua pahlawan untuk pergi dari sana. Tetapi itu sudah terlambat. Tubuh Demon King akhirnya meledak sangat hebat. Dan ledakan itu langsung menghanguskan semua pahlawan yang ada di sana, termasuk dengan kepala Demon King itu sendiri. Saat sedang lenyap oleh kekuatannya sendiri, MC menyadari jika Demon King standar itu telah salah. Dia berharap dia tahu lebih awal bahwa para pahlawan meremehkan para Demon King karena standar itu, maka dia sendiri tidak akan mengikuti standar tersebut. Dia berharap mendapatkan kesempatan lainnya dan akan menghapuskan standar itu dari awal, lalu akan memberikan perlawanan kuat pada para pahlawan sejak awal. Saat ia memikirkan semua itu dan penyesalannya, puncak tower Demon King meledak sangat hebat. Setelah ledakan itu terjadi, MC tiba-tiba tidak bisa melihat apapun, dan di dalam kegelapan, dia mendengar seseorang sedang menyebutkan namanya, Berjedias. Ketika namanya dipanggil, MC yang memiliki nama Berjedias langsung kembali membuka matanya karena terkejut. Saat ini Berjedias sedang berdiri di depan murid-murid dari Akademi Demon King. Dia terlihat sangat kebingungan karena telah kembali hidup. Tapi saat dia sedang melamun seperti itu, seseorang di atas panggung memanggilnya, Berjedias, cepat maju. Saat itu dia masih kebingungan dan langsung maju naik ke atas panggung. Saat dia sedang berjalan menaiki panggung, dia juga masih memperhatikan sekitarnya dengan cemas. Tapi ketika dia memperhatikan sekelilingnya, seseorang yang sedang memasangkan lencana berbicara kepadanya, Berjedias, kenapa talenta jenius sepertimu bersikap seperti ini di hari kelulusanmu? Berjedias terkejut ketika melihat orang yang dipanggil direktur itu. Dia juga sangat kaget melihat lencana merah yang dipasangkan di seragamnya. Karena lencana merah itu diberikan pada seluruh murid yang lulus dari Akademi Militer Demon King.
Setelah menyadari hal itu, Berjedias terlihat kaget. Dia akhirnya sadar jika ini adalah hari kelulusan murid Akademi Militer Demon King 15 tahun yang lalu. Saat dia sedang kebingungan seperti itu, pembawa acara meminta seluruh murid kelulusan untuk naik ke atas panggung. Berjedias sendiri saat ini tidak tahu kenapa dia kembali lagi. Dia menganggap jika ini adalah kesempatannya. Saat dia sedang memikirkan alasannya kembali hidup di dunia ini, saat itu adalah saat di mana seluruh murid kelulusan yang segera akan menjadi Demon King harus mengucap janji. Pembawa acara yang ada di sana kemudian meminta Berjedias yang mengatakannya, "Murid Camelot Berjedias, tolong bacakan itu sebagai representasi tahun angkatanmu." Setelah pembawa acara itu menyebutkannya, muncul sebuah notifikasi di hadapan Berjedias, dan itu adalah Demon King standar yang dibenci oleh Berjedias karena mengakibatkan kematiannya. Di sana tertulis 5 poin dari Demon King standar. Poin pertama, Demon King harus membangun tower pada wilayah yang mereka tentukan. Poin kedua, Demon King harus menculik pangeran dan putri. Poin ketiga, Demon King harus menjadi penjahat dan menyebabkan masalah. Mereka juga harus meninggalkan jejak yang menyatakan bahwa merekalah pelakunya. Poin keempat, Demon King harus mengembangkan para pahlawan dan mengumpulkan banyak energi. Poin kelima dan terakhir, Demon King harus mengerahkan monster lemah dan Demonic Beast di lantai rendah tower, dan secara signifikan meningkatkan standar agar para pahlawan bisa mencapai ke puncak. Berjedias yang melihat kembali Demon King standar itu hanya diam saja. Dia merasa muak karena sudah melihat ini ratusan kali dan mengingat semuanya. Dia bahkan telah melakukan yang terbaik untuk mengikuti semua standar itu. Dan ketika mengingat itu dia kembali emosi. Dia menganggap semua ini adalah sampah yang jadi permata bagi para pahlawan dan menuntunnya pada kematian. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengucapkan ini sekarang juga. Dia harus bersumpah sekali lagi bahwa akan mengikuti standar ini seumur hidupnya di depan semua orang. Berjedias memperhatikan jika semua orang di sekelilingnya menunggunya mengucapkan sumpah itu dengan senyuman di wajah mereka. Sementara Berjedias sendiri terlihat sangat kesal, bahkan dia menunjukkan rasa kesalnya itu pada wajahnya. Pembawa acara yang melihatnya terlihat panik dan mencoba memanggilnya. "Berjedias, tolong bacakan Demon King standar yang agung ini." Saat mendengar perintah itu, Berjedias tiba-tiba menyeringai dan menunjukkan taringnya. Dia kemudian berbicara di depan semua orang jika dia menolak mengatakan sumpah itu. Dan saat dia mengatakan itu, orang-orang yang ada di sana benar-benar sangat kebingungan. Lalu di saat semua orang sedang kebingungan, Berjedias kembali berteriak dan mengatakan sesuatu dengan keras. "Aku menolak, aku tidak bisa menyerahkan diriku pada hal yang sangat bodoh. Mengikuti standar adalah tindakan bodoh dan bunuh diri. Demon King standar itu sampah." Berjedias benar-benar mengatakan itu dari dalam lubuk hatinya, dan saat dia mengatakan itu, seisi ruangan langsung terdiam. Bahkan seseorang yang memakai kacamata benar-benar tidak percaya. Begitu juga dengan direktur yang memasangkan lencana kelulusan. Mereka berdua sepertinya menjadi orang yang sangat kecewa atas pernyataan Berjedias. Pernyataan itu benar-benar membuat sisi gedung kelulusan menjadi heboh, dan ini adalah momen di mana murid terbaik predikat cum laude Akademi Militer Demon King berakhir di posisi terakhir. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Berjedias langsung menjalani sebuah sidang, dan di sana ada demon yang bernama Akraine Blarim. Dia adalah seorang Archduke di Demonic Rim. Dia saat ini terlihat sangat marah dan sedang menghakimi Berjedias. "Berjedias, kau bisa saja dieksekusi mati sekarang juga karena telah berani menghardik Demon King standar. Tapi, mengingat pelakuan teladan dan tekad luar biasamu sebelumnya, kami akan memberikanmu satu kesempatan terakhir. Tarik pernyataan cerobohmu itu sekarang dan meminta maaflah ke seluruh Demonic Rim. Kalau kau menolak, maka penempatan tugasmu berikutnya adalah Arain." Itulah yang diucapkan Akraine yang sedang sangat marah. Tetapi Berjedias saat ini tangannya sedang diborgol, tetap tenang mendengar ancaman tersebut. Sementara para hadirin yang menyaksikan persidangan itu mulai gaduh. Mereka membicarakan tentang Arain. Arain adalah tempat di mana lusinan Demon King telah mati sebelumnya. Mereka menganggap tempat itu sebagai hukuman mati bagi Demon King yang dikirim ke sana. Sebagian orang bahkan mempertanyakan keputusan itu.
Mereka tidak terima seorang kriminal seperti Berjedias diberikan kesempatan lagi. Mereka menganggap jika Berjedias adalah orang yang layak untuk dibunuh karena telah menghardik Demon King standar. Saat Berjedias diam saja belum memberikan jawaban, Akraine kembali berbicara. Kau tahu betul tempat seperti apa Arain itu, wilayah terburuk di mana ratusan Demon King telah terbunuh. Tapi ketika Akraine sedang membahas tentang tempat itu, Berjedias langsung memberi keputusan dengan tegas saat itu juga. Kirimkan aku ke sana, aku akan pergi ke sana untuk membuktikan bahwa Demon King standar itu sampah. Berjedias mengatakan hal itu dengan sepenuh percaya diri dan tanpa ragu. Akraine yang mendengar itu benar-benar menjadi sangat marah. Dia kemudian langsung mengaktifkan lingkaran sihir untuk mengirim Berjedias. Akraine juga mengatakan bahwa Berjedias tidak akan mendapatkan hak khusus yang biasanya diberikan kepada Demon King terbaik. Lalu tidak akan ada demon lain juga yang akan menemaninya. Bahkan Berjedias dilarang untuk kembali ke Demonic Rim sebelum penjelajahannya selesai. Saat ini Berjedias benar-benar telah keluar dari Demonic Rim. Dia turun dari langit di dunia manusia di Arain itu. Tapi meskipun diperlakukan seperti itu, Berjedias tetap dalam kondisi tenang. Berjedias menganggap apa yang terjadi padanya adalah kondisi wajar. Reaksi mereka dianggap wajar setelah melihat semua kekacauan itu. Berjedias sendiri tidak menyangka dia benar-benar dikirimkan kembali ke Arain, ke tempat di mana para pahlawan yang telah membunuhnya itu tinggal. Saat sedang melayang di udara, Berjedias langsung melepas borgol yang mengikatnya. Dia sendiri berpikir jika sebelum ereksinya, dia juga akan memilih Arain untuk tugas pertama. Dia berpikir jika Demon King sekuat dirinya, seharusnya bisa menaklukkan tempat paling sulit. Dan kearoganan itu sebelumnya telah merenggut nyawanya. Dia menyimpulkan sudah terlalu banyak pahlawan yang mengeksploitasi standar milik Demon King. Setelah memikirkan semua itu, Berjedias membuka sayapnya lebar. Dia akhirnya berhasil mendarat di puncak pegunungan yang ada di Arain. Dia saat ini mendarat di benua utara pegunungan Erges. Setelah berhasil mendarat di sana dengan selamat, Berjedias kemudian mengatakan sesuatu. Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kali ini, aku pasti akan mengeksploitasinya, herois standar. Berjedias mengatakan itu dengan wajah yang sangat serius dan dengan niat untuk membalas dendam. Sementara beberapa saat sebelum upacara kelulusan, seorang demon sedang merapikan dirinya untuk menghadiri kelulusan itu. Dan demon ini adalah Gordon Dirk, lulusan terbaik Akademi Demon. Akademi Demon King melatih para Demon King, sedangkan Akademi Demon melatih para demon yang akan melayani Demon King. Dan regulasi dari Demonic Rim menyatakan jika demon terbaik akan melayani Demon King terbaik. Saat sedang menghadiri upacara kelulusan, Gordon Dirk berdiri bersama peringkat kedua dan peringkat ketiga di Akademi Demon. Mereka memberi selamat kepada Gordon karena menjadi peringkat pertama dan menjadi murid terbaik Akademi Demon. Dan Gordon tentunya akan melayani Demon King terbaik juga, Berjedias. Mereka berdua merasa iri dengan pencapaian Gordon. Mereka merasa iri dan tetap tenang sebelum Berjedias mengatakan sesuatu yang kontroversial. Gordon Dirk kemudian tersenyum dan berkata jika semua Demon King itu demon yang hebat. Dia kemudian menyeringai dengan bangga karena dia menganggap Berjedias adalah Demon King terhebat. Berjedias berasal dari keturunan Demonic Dragon, demon jenius yang hanya terlahir sekali dalam beberapa milenia, pria yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Demonic Rim. Gordon menganggap ini suatu anugerah karena bisa lulus di tahun yang sama dengan Berjedias. Dia bahkan sudah membayangkan ada patung besar Demon King Berjedias dan dirinya terukir setelah melakukan dimensi manapun. Gordon Dirk sendiri terlihat sangat menantikan masa depan yang cerah. Tapi ketika semangatnya benar-benar terpacu saat ini, dia tiba-tiba terlihat kosong. Itu terjadi ketika Berjedias mulai mengatakan sesuatu yang kontroversial. Saat Berjedias mengatakan jika Demon King standar adalah sampah, saat itu juga Gordon Dirk benar-benar langsung kena serangan mental. Wajahnya langsung pucat dan kacamata yang dipakainya langsung pecah saat itu juga. Sementara di waktu sekarang, Gordon Dirk telah sampai menggunakan portal teleportasi. Ternyata dia juga dikirim ke benua utara pegunungan Erges di wilayah pelosok. Dia tetap harus menjalankan regulasi Demonic Rim yang menyatakan demon terbaik akan melayani Demon King terbaik. Ketika baru tiba di sana, Gordon Dirk terlihat datang dengan tatapan yang kosong.
Saat melihat dataran yang buruk, wajahnya benar-benar terlihat sangat pucat. Dan saat dia baru saja sampai di sana, Berjedias ada di belakangnya langsung menyapa. Mereka bilang tidak akan ada demon yang menemaniku, tapi ternyata mereka tetap mengirimkanmu. Sedang bertemu denganmu, Gordon. Gordon kaget saat mendengar suara yang dia kenal dan mencoba melihatnya. Dan saat dia berbalik, Berjedias sudah mengeluarkan tangannya dan mengajaknya berjabat tangan. Tapi ketika mereka bertemu, Gordon Dirk selalu bertanya kenapa Berjedias mengatakan hal seperti itu. Berjedias yang kebingungan lalu bertanya tentang maksud ucapannya. Gordon Dirk kemudian mengatakannya dan memberitahunya dengan ekspresi wajahnya yang terlihat tertekan. Demon King Standar, bagaimana bisa Anda mengatakan hal seperti itu di hadapan semua orang dan dari semua dimensi yang ada? Arain, sekarang saya sudah pasti akan mati. Melihat Gordon yang benar-benar panik, Berjedias memintanya untuk tenang karena Gordon Dirk bisa botak jika stres begitu. Gordon yang panik kemudian mengatakan jika rambutnya bukan masalah utamanya saat ini. Berjedias sendiri yang melihat sikapnya seperti itu menjadi bingung. Dia bertanya-tanya apakah dari dulu Gordon Dirk memang seperti itu. Karena sebelum ereksinya, Berjedias hanya tahu bahwa Gordon adalah orang yang percaya diri dan bersikap tenang. Dia kembali mengingat penampilan Gordon di kehidupannya yang lalu. Saat itu Gordon tersenyum saat menyapa Berjedias dan mengatakan sesuatu yang positif. Situasinya akan sulit, tapi selama masih ada Anda dan saya, kita bisa melakukannya. Sebenarnya, jika bukan Arain, saya sendiri tak akan bersemangat. Setelah kembali mengingat kejadian itu, Berjedias merasa jika hal yang ada di depannya sekarang ini wajar, karena situasinya sangat jauh berbeda dengan nada kehidupan yang dulu. Dia juga tidak ingin memberitahu Gordon mengenai ereksinya, karena takut Gordon akan menganggapnya sebagai orang gila. Gordon sendiri saat ini terlihat masih frustasi dan mencoba menenangkan diri. Barulah beberapa saat akhirnya, dia tenang dan kembali sadar. Dia juga langsung meminta maaf kepada Berjedias dengan benar. Maafkan penampilan saya yang menyedihkan tadi. Kalau sudah begini, saya akan melaksanakan tugas saya. Akhirnya setelah urusan bersama Gordon selesai, Berjedias mengingat Demon King Standar peraturan pertama. Demon King harus membangun tower, namun tower tersebut tidak boleh tersembunyi atau dibangun di lingkungan ekstrim. Dan dengan begitu, para pahlawan dapat menemukannya. Gordon yang mengetahui tentang peraturan pertama juga memberikan saran kepada Berjedias. Tempat ini berbahaya, dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Pasti manusia akan kesulitan untuk melewatinya. Anda tidak bisa mendirikan tower di sini. Sebaiknya kita memilih lokasi yang berbeda. Tetapi setelah mendengarkan saran itu, Berjedias langsung menolak. Dia memutuskan untuk membangun towernya di sini sekarang juga. Berjedias juga telah menanamkan sesuatu ke dalam tumpukan salju di bawahnya. Yang dia tanamkan saat ini adalah tower seed. Cara kerjanya adalah ketika benih itu ditanamkan di tanah, itu harus diberikan darah Demon King. Tapi saat dia sedang melakukan penanaman itu, Gordon yang ada di belakangnya kembali mengingatkannya sesuatu. Standarnya, tindakan Anda bertentangan dengan Demon King standar. Bahkan harga diri sebagai Demon King, apa Anda juga akan membuangnya? Tapi melihat Gordon yang sangat panik, Berjedias diam saja. Dia tahu jika sebagai demon, sulit sekali untuk menentang keyakinan yang sudah tertanam di dalam tulang mereka. Hanya kematian atau kejadian yang mirip dengan kematianlah yang dapat membuat mereka menentang Demon King standar. Berjedias mengatakan hal seperti itu karena dia tahu dan itulah yang terjadi kepadanya. Setelah memikirkan hal itu, Berjedias langsung melukai tangannya untuk mengambil darahnya. Dia kemudian berdiri dan memberikan darah itu kepada Tower Seed. Saat sedang melakukan itu, Berjedias juga mengatakan sesuatu pada Gordon. Dengarkan baik-baik Gordon, Demon King standar itu sampah, terutama di Arain. Gordon sangat terkejut ketika mendengar ucapan itu, dan saat darah milik Berjedias mengenai benih, tanah di sekitar mereka langsung berguncang. Setelahnya benih itu mulai bercahaya merah. Benih itu tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah cahaya ke depan. Cahaya itu tiba-tiba saja membuat sebuah lingkaran yang bercahaya. Saat itu terjadi, Berjedias menjadi bersemangat dan mengatakan sesuatu lagi. Karena Arain dipenuhi oleh pahlawan dan jumlah mereka terlalu banyak, kita sebabnya banyak sekali Demon King yang mati di sini.
Manusia sadar setelah hancurnya ratusan kastil di King bahwa tower kita memiliki mekanisme tertentu dan mereka menggunakan standar itu untuk melawan kita. Di tanah ini, Demon King standar tidak lagi berfungsi. Tidak, seharusnya sekarang disebut sebagai hero standar. Gordon yang mendengar itu terlihat sangat kebingungan dan tidak mengerti ucapannya. Sementara saat ini, sebuah lingkaran sihir yang besar terbentuk di sana. Dan setelah beberapa saat, sebuah tower muncul atas nama Berjedias. Mereka berdua saat ini berdiri di depan tower yang megah. Tower itu memiliki 5 lantai setelah dengan benar dalam bentuk. Gordon sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menatap tower itu dari sana. Saat dia sedang melamun dan memikirkan itu, Berjedias memasuki tower itu lebih dulu dan meminta Gordon untuk mengikutinya masuk. Saat mereka memasuki tower, mereka langsung tiba di lantai 1. Dan lantai 1 itu terlihat sangat kosong, tidak memiliki apapun. Gordon yang baru saja masuk ke sana juga terlihat kebingungan karena dia tahu biasanya tower memiliki struktur yang kompleks dan dipenuhi dengan demon. Dia menganggap jika tower ini tidak memiliki keunggulan, tower yang cocok untuk Demon King tanpa hak khususnya. Singkat cerita, dan mereka saat ini sudah sampai di lantai 5, ruangan Demon King. Saat mereka sampai ke sana, dan setelah melewati semua lantainya, Gordon benar-benar melihat kekosongan pada setiap lantai. Setelah melihat semua itu, Gordon memiliki sesuatu. Dia sudah membangun towernya, jadi kita tidak bisa menghancurkannya. Tapi setidaknya kita harus mengikuti peraturan kedua. Peraturan kedua itu adalah Demon King harus menculik pangeran atau putri dan akan lebih baik jika menculik calon penguasa berikutnya karena mereka memiliki energi demonik yang lebih banyak. Setelah memikirkan semua itu, Gordon tiba-tiba berbicara kepada Berjedias. Demon King, saya izin memberi nasihat. Kerajaan terdekat dari pegunungan Erges adalah kerajaan Korzen. Tolong culiklah putri dengan peringkat kesuksesan tertinggi. Kemudian, serap amarah dan kesedihan kerajaan mereka agar kekuatan Anda cepat berkembang. Saya tahu Anda akan menolaknya, tapi... Saat Gordon benar-benar berpikir sarannya itu akan ditolak, Berjedias bertindak sebaliknya. Berjedias menerima saran itu dan mengatakan sesuatu juga. Baiklah, kita lakukan itu. Sudah ada putri yang aku incar. Mendengar keputusan Demon King, Gordon menjadi bersemangat dan mengatakan jika dia juga akan membantu. Tetapi saat dia mengatakan itu, Berjedias langsung menolak. Dia meminta Gordon untuk menjaga tower karena tempat tinggal Demon King tidak boleh kosong. Mendengar ucapan dari Berjedias membuat Gordon merasa senang. Dia bersyukur meskipun tindakan Berjedias dipertanyakan, dia tetaplah Demon King terbaik. Gordon berpikir jika Berjedias hanya stres karena kelulusannya dan situasinya masih bisa diselamatkan, dan tempat inilah semuanya sungguh dimulai. Saat Berjedias akan melompat terbang dari jendela, Gordon menanyakan sesuatu. Kalau begitu, siapa yang akan Anda culik? Sambil bersiap untuk terbang, Berjedias memberitahunya, "Yah, aku akan menculik anak dari kerajaan terjauh dari menara ini, kerajaan yang ada di ujung selatan benua ini. Kerajaan Hilderan, dan di antara mereka yang keberadaannya paling kecil adalah putri ke-13. Setelah mengatakan itu, Berjedias langsung melebarkan sayapnya dan terbang menuju kerajaan Hilderan. Pada malam harinya, dia sampai di sebuah kamar yang berisikan seorang putri. Putri tersebut sedang duduk di ranjangnya, hanya diam saja dengan tenang, menatap kedatangan Berjedias sendiri yang melihat putri itu langsung menyapanya. "Aku datang untuk menculikmu, Tuan Putri." Sementara saat ini di Tower Berje, Gordon sedang mengamuk kesal karena yang dilakukan oleh Berjedias saat ini berkebalikan dari perintah Demon King standar. Saat Berjedias mengatakan tujuannya seperti itu, putri yang ada di sana malah bersikap biasa saja. Lalu setelah beberapa saat, putri itu tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Kamu siapa? Kamu yakin bisa menangani aku?" Saat putri itu menanyakan hal tersebut, Berjedias merasa diremehkan. Dia lalu menjawab jika dia bisa mengurusnya karena dia adalah Demon King. Setelah mendengar itu, putri tersebut tiba-tiba saja menyerahkan dirinya. Dia berkata jika dia mengizinkan Berje untuk membawanya. Berjedias kemudian mendekati putri itu dan menanyakan sesuatu. "Untuk suatu alasan kau sangat tenang, apa yang kau rencanakan?"
Putri itu hanya menjawab jika dia mengira hal seperti ini akan terjadi suatu saat karena dirinya terlahir sebagai seorang putri. Berjedias yang mendengar itu semakin kesal. Dia berkata jika dia tidak akan lengah dan tidak akan membiarkan putri itu menipunya. Sang putri mengatakan jika dia tidak merencanakan apapun, dia juga tidak membuat perangkap dan tidak meramal dengan pasti jika Demon King akan datang hari ini. Berjedias membenarkan pernyataan itu, tapi setelah mendengarnya, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Namun saat dia sedang memikirkan perasaan tidak nyaman, sang putri tiba-tiba berdiri dan bersedia diajak pergi saat itu juga. Karena telah sampai ke sana, Berjedias langsung membawanya pergi. Singkat cerita, saat ini dia sudah sampai kembali di Tower Berje. Tanpa berlama-lama, dia langsung memasuki tower itu dengan membawa sang putri. Gordon sendiri langsung datang untuk menyambut kedatangannya. Akhirnya setelah menurunkan sang putri, Berje memerintahkan kepada Gordon untuk membiarkan sang putri tinggal di ujung lantai 4. Gordon terkejut saat menerima perintah itu. Dia bertanya kenapa tidak menyimpan tuan putri di penjara. Berje mengatakan jika sang putri kemari tanpa banyak perlawanan, jadi dia bersedia memberikan keringanan untuk sang putri sampai taraf tertentu. Gordon tanpa banyak bertanya langsung menerima perintah itu. Dia lalu mengatakan jika ada sesuatu yang harus diberitahu kepada Berje. Sementara saat ini di lantai 4 tower, sang putri sudah berada di sana sendirian. Dia kemudian duduk di lantai tersebut dan terlihat melamun. Dia bahkan merasakan lantai dingin dan keras. Dia akhirnya sadar jika benar-benar telah diculik. Dia membandingkan kehidupannya di istana dengan di sini. Di sini tidak ada apa-apa, tidak ada kamar yang nyaman ataupun tanaman yang indah. Tetapi saat merasakan semua itu, putri tiba-tiba saja tersenyum. Dia mengatakan tinggal di sini rasanya tidak seburuk itu. Sementara saat ini di ruangan yang berbeda, Berje bertanya tentang undangan dari Tower of Beast yang disampaikan oleh Gordon. Gordon yang ada di sana lalu menjelaskan jika ini adalah pesta untuk menyambut Berje, Demon King yang baru. Tapi saat mendengar itu, Berje membuang napas. Dia memberitahu Gordon jika ini hanyalah percobaan menyedihkan untuk mempermalukan dan memanfaatkan dirinya, Demon King yang baru ini. Setelah mengatakan itu, Berje memikirkan sesuatu lagi. Pada dasarnya, Demon King itu terlalu arogan untuk bekerja sama dengan orang lain. Akan tetapi, Arain, faktor yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan para Demon King melawan egonya sendiri dan bekerja sama. Dulu aku sempat mengabaikan mereka karena mereka itu berpikir lemah. Tapi kali ini, sebaiknya aku coba sedikit berkomunikasi dengan mereka. Setelah memikirkan dan merencanakan hal itu, Berje memutuskan untuk menghadiri undangan itu. Dia saat ini juga sudah tiba di Tower of Beast. Itu terletak di sebuah hutan belantara. Sesampainya di tempat itu, raja mereka langsung menyambutnya. Namaku Draken, Demon King of Beast. Aku sudah menguasai tempat ini selama 70 tahun. Setelah mengatakan itu, Draken kemudian menatap Berje dengan tatapan merendahkan dan mengatakan sesuatu. Jadi, kau Demon King yang baru, ku dengar kau mengejek cara tradisional, tapi dilihat-lihat kau pun tampak tidak mengesankan. Namun ketika mendengar ancaman itu, Berje tidak mundur dan balik mengancamnya. Kau di sini untuk macam-macam denganku, kurasa aku memang tak seharusnya datang, beritahu saja keperluanmu. Tapi melihat perlawanan itu, Draken malah semakin mendekatinya dan mengancamnya lagi. Hehehe, kamu tidak tahu apa-apa. Archduke Akraine sudah memberitahuku untuk mengawasimu saat kau tiba. Tapi saat mendengar nama itu, Berje malah memanggil Akraine sebagai Pak Tua Pampir yang berisik. Ketika mendengar Berje mengatakan hal itu, membuat Draken semakin bersemangat. Kau berani memanggil Archduke dengan tidak sopan, besar juga nyalimu. Kemudian setelah mengatakan itu, Draken langsung melemparkan daging yang sedang dia makan ke tanah. Dia melemparkan daging itu tepat di depan kaki Berje. Draken kemudian kembali mengancam Berje setelah melemparkan daging. Jilat, lakukan dan akan kuampuni sikap kurang ajarmu. Berje tetap tenang meski diancam seperti itu. Dia lalu bertanya apakah Draken tidak tahu alasan kenapa Berje dikirim ke sana. Draken sendiri menjawab, dia tahu jika Berje dikirim ke sana karena menghina ortodok para Demon King. Setelah mendengar jawaban dari Draken, Berje menghancurkan daging itu dan mengancamnya. Ya, berdasarkan ortodok, Demon King tidak bisa saling membunuh.
Setelah menghancurkan daging itu dan mengeluarkan kekuatannya, Berje menatap Draken dengan tatapan tajam dan menantangnya juga. Kau kira aku akan benar-benar mengikuti aturan itu? Berje benar-benar marah saat mengatakan itu. Melihat tatapan yang diberikan oleh Berje Dias kepadanya, Draken langsung ketakutan. Dia merasakan aura yang tidak nyaman datang dari Berje. Draken yang merasakan itu kemudian menjelaskan sesuatu dengan panik. Akduk Akraine menyuruhku untuk memastikan jika kau sudah menculik seorang putri dengan benar. Kalau kau tidak laporan dalam waktu sebulan, kau akan kehilangan otoritasmu. Tapi ketika Draken menjelaskan itu, Berje sudah berbalik dan pergi dari sana. Dia lalu memberitahu jika dia sudah menculik seorang putri dan memberitahu Draken jika putri itu juga cocok dengan seleranya. Akhirnya setelah memberitahukan hal itu, Berje dan Gordon sudah kembali ke tower. Sesampainya di sana, Gordon langsung memuji Berje yang telah dengan sempurna menunjukkan keagungan seorang Demon King pada Draken. Berje sendiri berkata itu bukanlah apa-apa dan dia yakin Draken tidak akan bisa berbuat lebih. Setelah mengatakan itu, Berje meminta Gordon untuk memeriksa putri yang dia culik. Berje berkata jika dia harus mencari tahu cara memanfaatkan putri itu. Gordon yang mendengar perintah itu tentu saja langsung pergi. Sementara saat Gordon pergi memeriksa putri tersebut, Berje sedang berpikir keras di kursinya. Dia takut jika sikap Demon King yang lain akan seperti Draken, dan itu akan membuatnya kerepotan. Dia tidak menyangka konsekuensinya menghina ortodok jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Tapi dia juga tidak menyesalinya, karena jika diberi kesempatan lain, Berje juga akan membuat keputusan yang sama seperti sekarang ini. Dia berdiri dan berbicara dengan yakin jika dia lebih memilih mati daripada membungkuk pada sampah. Dia berpikir agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, meski harus membangun semuanya dari nol. Berje lalu membuka sebuah window dan ingin memeriksa poin yang dia dapatkan dari menculik putri. Karena merasa menculik putri dari rank terendah, Berje berpikir jika dia hanya akan mendapatkan ratusan poin. Tapi ketika dia membuka window, Berje kaget karena poin yang terkumpul mencapai 13.000. Dia bingung dan bertanya-tanya kenapa poinnya banyak sekali. Tapi ketika dia sedang memperhatikan semua poin itu, dia mendapatkan pesan video dari Draken. Dalam pesan video itu, Draken mengatakan sesuatu. Demon King baru, aku mengirim ini untuk memberimu ucapan selamat. Meski pertemuan pertama kita bukan yang terbaik, sebagai seniormu, setidaknya aku harus melakukan ini. Lagi pula yang kau capai di Arain bukanlah sesuatu yang mudah. Aku merasa sangat terkesan. Apa menghina ortodok cuma dalih saja? Saat mendengar semua ucapan dari Draken, Berje tiba-tiba terlihat bingung. Dia juga tiba-tiba menjadi panik saat itu, merasa jika ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi. Saat dia merasakan keanehan, Gordon juga datang ke sana, memberitahu jika ada masalah di lantai 4. Berje kaget karena lantai 4 adalah tempat dia mengurung putri yang diculik. Karena penasaran dengan Gordon yang begitu terburu-buru, Berje memutuskan untuk segera memeriksa lantai 4. Saat dia ke sana, isi ruangan itu telah menjadi sebuah taman yang indah. Berje yang datang ke sana benar-benar terkejut dan tidak bisa mengatakan apapun. Dia menerima notifikasi jika lantai 4 sedang mengalami naturalisasi yang sedang berjalan. Dia melihat sisi lantai 4 sudah menjadi sebuah tempat yang cukup indah, dengan kambing yang terbentang di hadapannya dan tanaman-tanaman yang tumbuh subur. Saat dia sedang memperhatikan, putri yang diculik itu langsung menyapa Berje. Putri itu kini dikelilingi beberapa spirit yang bermain-main di sekitarnya. Berje tidak menyangka jika putri menciptakan ekosistem di dalam Magic Tower, karena yang dia tahu jika sesuatu seperti ini hanya bisa dicapai oleh orang yang sudah menguasai 4 elemen. Saat sedang memikirkan itu, Berje sadar jika hanya ada satu spiritis di benua ini yang mampu melakukannya. Berje kemudian berkata kepada putri itu jika dia bukanlah putri ke-13. Putri itu hanya tersenyum karena Berje ternyata mengiranya sebagai Elena. Saat menyadari kesalahannya, Berje benar-benar sangat panik dan cemas. Putri juga tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Tepat, namaku Ernan Hilderan, putri pertama kerajaan Hilderan. Saat dia menyebutkan namanya dengan sangat tenang, di kerajaan Hilderan sendiri saat ini sedang timbul kekacauan.
itu terjadi karena putri pertama kerajaan Hilderan telah diculik oleh Demon King. Raja Hilderan saat ini sedang sangat marah dan memberikan perintah kepada para bawahannya. Siapa yang begitu kurang ajar menculik putri kesayangku, Ernan? Kumpulkan para pahlawan terkuat dan seluruh militer kerajaan ini sekarang juga. Kita harus memenggal kepala Demon King yang bodoh itu. Bawa kembali putriku. Dia mengatakan itu kepada para kesatria yang berada di hadapannya. Sementara saat ini di lantai 4 tower Berge, Ernan saat ini bertanya lagi apakah Berge bisa mengurusnya. Berge sendiri tidak terlalu menanggapi itu dan mengatakan sesuatu. Aku dengar kalau ada elemental magic genius yang penuh akan mana. Tidak mungkin aku tidak mendeteksinya. Bagaimana caramu melakukannya? Ernan sendiri langsung menunjukkan cincin yang dia pakai dan mengatakan jika cincin itulah yang menyembunyikan mana. Cincin itu adalah harta warisan yang telah diturunkan di keluarga kerajaan. Dan setelah memberikan jawaban, Ernan langsung bertanya apakah Berge akan mengirimkan Ernan kembali ke kerajaannya. Berge diam saja mendengar pertanyaan itu. Dia langsung panik dan pucat seketika. Berge tahu jika dia akan dicemooh jika mengirim Ernan kembali ke kerajaan. Dia juga tahu jika kerajaan tidak mungkin akan takut pada seorang pengecut dan akan lebih sulit baginya untuk mengumpulkan energi di Menik. Berge yakin jika dia harus melanjutkan semua ini. Dan saat dia sedang memikirkan hal itu, muncul notifikasi yang mengatakan jika ada kebencian yang diarahkan terhadap dirinya telah terdeteksi. Dan poin energi di Menik yang dimiliki saat ini adalah 19.500 poin. Setelah mendapatkan peringatan itu, Berge mengatakan kepada Ernan jika tidak akan ada yang berubah meski Ernan bukan putri ke-13, Ernan akan tetap menjadi sandranya. Tetapi meski mendengar ancaman itu, Ernan tetap terlihat tenang. Sementara saat ini di kerajaan Hilderan sendiri, sang raja telah memerintahkan bawahannya untuk membawa putrinya kembali. Tetapi di pertemuan itu, beberapa orang memberitahu jika mereka belum menemukan di mana Demon King berada saat ini. Mereka meminta sang raja untuk menunggu kabar selanjutnya. Tetapi ketika mendengar hasil pencarian yang belum selesai, sang raja malah semakin marah dan mengatakan sesuatu. Kalau begitu, cepat temukan dia. Putriku diculik dan kalian tak melakukan apa-apa. Tapi saat dia sedang marah-marah, seseorang di sebelahnya mengatakan sesuatu. Namun ada yang aneh, Demon King Oplas belum lama ini juga telah menculik pangeran dari bangsa lain. Dia membuat kebencian terhadap banyak orang meledak kepada dirinya sendiri. Tapi dia juga sudah dibunuh oleh para pahlawan. Jika mengambil contoh dari itu, ada Demon King lain yang muncul untuk menculik tuan putri kita. Bukankah ini aneh? Semua orang yang mendengar itu terlihat mendapatkan sesuatu. Tetapi berbeda dengan sang raja, dia saat ini semakin marah setelah mendengar semua ucapan itu. Sang raja kemudian menyimpulkan jika yang menculik putrinya adalah Demon King yang baru. Dan saat dia baru saja menyimpulkan tentang keputusannya, seseorang kesatria datang ke sana dan berlutut di hadapan sang raja. Kesatria itu mengatakan jika telah ditemukan teleportasi magic dan arahnya menuju ke utara, tujuannya kemungkinan ke pegunungan Erges. Saat mendengar lokasinya berada di pegunungan Erges, sang raja benar-benar semakin terkejut. Sementara saat ini di pegunungan Erges, di dalam tower milik Berge, Gordon terlihat panik dan memberitahu jika pasukan dari Hilderan akan segera tiba. Dia khawatir akan kesulitan menangani mereka jika hanya sendirian saja. Tapi ketika mendengar keluhan itu, Berge langsung tersenyum dan mengatakan sesuatu. Bukan masalah, kerajaan Hilderan tidak akan bisa datang ke sini. Pegunungan Erges berada di ujung utara benua, sedangkan kerajaan Hilderan berada jauh di selatan sana. Tidak mungkin semua bangsa yang berada di tengah akan membiarkan pasukan mereka lewat begitu saja. Mustahil semua bangsa akan membukakan jalan untuk mereka. Karena itu mereka akan terpaksa menerjunkan guil pahlawan. Berge tersenyum cerah saat mengatakan semua itu pada Gordon. Dan seperti dugaannya, sang raja yang sudah putus asa memilih untuk menghubungi guil pahlawan. Singkat cerita, setelah mereka menghubungi guil pahlawan, di guil pahlawan sendiri saat ini sedang terjadi keributan. Mereka membahas penculikan putri Hilderan, menganggap Demon King yang menculiknya sudah gila.
Tapi mereka juga tidak ingin menerima quest itu karena berada di tempat berbahaya seperti pegunungan Erges. Mereka takut karena tempat tersebut dipenuhi dengan monster-monster mengerikan. Bahkan salah satu dari mereka tertawa mengatakan jika Raja Hilderan pasti akan menderita. Sementara saat ini, Berge sendiri sudah menduga jika guild pahlawan tidak akan menerima permintaan itu karena para pahlawan hanya mempedulikan uang. Berge tahu jika para pahlawan tidak akan mau pergi ke suatu tempat yang membahayakan. Dia juga bilang karena alasan itulah dia membangun markas di tempat ini. Gordon sendiri yang mendengar semua itu tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak menyangka Berge benar-benar tidak mengikuti aturan Demon King standar. Gordon merasa Berge sangat paham betul ketika sudah terkait dengan Arain. Dia merasa seolah-olah Berge seperti sudah pernah hidup di sini sebelumnya. Singkat cerita, setelah para pahlawan tidak ada yang mengambil permintaan mereka, Raja Hilderan merasa sangat kesal dan marah dan mulai menghina mereka. Tidak ada pahlawan yang mau mengambil permintaan dari kita. Bagaimana mungkin mereka menyebut diri mereka sebagai pahlawan? Tapi setelah kemarahannya, sang raja langsung kembali duduk di kursi. Saat sang raja sedang kebingungan, Berge sendiri sedang merencanakan sesuatu. Dia saat ini sudah tahu jika akan butuh waktu lama sampai grup pencarian yang layak terbentuk. Dan jika sudah terbentuk grup pencarian itu juga akan butuh waktu yang lama untuk sampai ke sini. Tapi ketika sedang melihat-lihat barang yang tersedia pada sistem, Berge sendiri saat ini tahu jika energi di menik miliknya saat ini masih kurang untuk bisa melawan tentara pahlawan. Dia saat ini masih ingat rasa takut yang sudah terukir dalam jiwanya dari kehidupan sebelumnya. Dan setelah mengingat kembali tentang rasa takut, Berge memberi perintah pada Gordon. Gordon, hubungi Draken. Aku akan menjual energi di menikku untuk ditukar dengan mata uang manusia. Gordon tanpa ragu langsung menerima perintahnya. Tapi setelah beberapa saat, dia akhirnya terkejut. Dia sadar jika tuannya akan menjual energi di menik miliknya. Saat frustasi seperti itu, Gordon mengatakan sesuatu. Energi di menik yang merupakan mata uang di menik Rim yang memungkinkan Anda untuk melampaui batas spesies kita dan membuka fitur tower beserta monster yang bisa dibawa. Anda ingin menukarkannya dengan mata uang manusia. Tetapi meskipun Gordon terlihat sangat panik, Berge tetap ingin melakukan hal itu. Dia berkata jika Draken pasti ingin membeli energi di meniknya dengan harga yang tinggi. Dia juga memberitahu Gordon jika dia tidak bisa menghentikan para pahlawan dengan energi di menik yang dimiliki saat ini. Tapi dengan mata uang manusia ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Saat ini berlokasi di Holton Walk di dekat pegunungan Erges, kota benteng. Saat itu Berge datang ke sana untuk mengunjungi kota. Tapi saat dia sampai di pintu masuk, para penjaga gerbang memintanya untuk berhenti. Mereka bertanya identitas Berge. Berge sendiri hanya mengatakan jika dia adalah mercenari biasa. Tetapi para penjaga merasa curiga karena tidak ada mercenari gila yang pergi ke pegunungan Erges seorang diri. Namun saat mereka sedang mencoba untuk menghentikan Berge memasuki kota, Berge sendiri kemudian melewati kedua penjaga sambil melemparkan koin emas kepada salah satu penjaga. Melihat koin emas itu, penjaga tersebut diam. Mereka berdua berencana membagi dua hasilnya. Dan dengan begitulah Berge berhasil masuk dengan mudah ke dalam kota. Setelah memasuki kota, Berge memutuskan untuk mencari pemandu terlebih dahulu. Sementara saat ini di markas utama Guild Mercenary Scarlet Hawk, ada seseorang yang dipanggil kapten sedang berbaring santai di sebuah meja. Bawahannya saat itu bertanya bukankah seharusnya kaptennya segera berangkat. Orang yang dipanggil kapten itu terus saja bersantai, mengatakan jika dia saat ini membiarkan para prajurit yang melawan monster-monster dan dia tinggal mengambil saja jerih payah para prajurit itu. Dia tertawa setelah mengatakan rencananya. Dan saat dia sedang bersantai di atas kursi, seseorang dari atas sana mengatakan sesuatu. Apa kau belum mendengar kabarnya? Ada Demon King baru yang mendirikan tower di pegunungan Erges. Tapi ketika mendengar itu, si kapten mengatakan jika berita itu hoak. Karena Demon King selalu mendirikan tower mereka di tempat yang mudah didatangi oleh para pahlawan. Setelah itu bawahan yang lain memberitahu berita Demon King yang telah menculik putri dari kerajaan Hilderan. Sekali lagi si kapten membantah karena tidak pernah ada Demon King yang mau jauh-jauh ke ujung benua hanya untuk menculik seorang tuan putri.
Pada saat dia sedang membantah berita tersebut, bawahan yang lain juga menambahkan berita lagi. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Aku dengar bahwa kuil pahlawan menolak permintaan itu setelah mereka tahu di mana lokasinya. Tetapi sekali lagi si kapten membantahnya. Dia bahkan berdiri di atas meja dan mengatakannya dengan keras. Itu hanya untuk mencari sensasi. Apa itu Tuan Putri? Penerus kerajaan yang berharga? Mereka hanya sedang bersandiwara untuk memeras uang dari keadaan ini. Kalian tahu betul seberapa gilanya para pahlawan itu dalam urusan uang. Saat kapten mengatakan semua itu dengan sangat keras dan penuh percaya diri, bawahan-bawahannya yang ada di sana membenarkan hal itu. Tapi tanpa disadari, tiba-tiba saja Berje berada di belakang si kapten. Berje juga langsung berbisik pada telinganya saat itu juga. Begitu ya, jadi itu yang terjadi. Kapten yang mendengar suara bisikan itu tiba-tiba benar-benar menjadi takut. Dia langsung terjatuh karena kaget. Terlihat juga beberapa anak buahnya di sana sudah mulai mengeluarkan senjata untuk melawan Berje. Tetapi Berje sendiri saat ini tetap tenang dan mengatakan sesuatu pada si kapten. Sepertinya kau ini banyak tahu, aku ambil kau, sisanya kalian semua keluar. Tapi ketika Berje mengatakan itu dengan sangat tenang, orang-orang yang ada di sana merasa tidak terima. Mereka langsung bergerak untuk melawan Berje. Mereka berkata jika mereka tidak akan membiarkan Berje keluar hidup-hidup. Tapi saat mereka datang menyerang, Berje berhasil mengalahkan mereka sekaligus. Setelah menghabisi mereka yang datang kepadanya, Berje juga langsung menyerang orang-orang yang tersisa. Berje menyerang semua orang itu dengan sangat cepat dan berhasil mengalahkan mereka. Tapi ketika dia sedang sibuk dengan lawan yang ada di depannya, seorang pria gendut melompat dari belakangnya untuk menghajarnya dengan palu. Saat palu itu diayunkan dengan sangat keras, sebuah ledakan besar terjadi. Tetapi ternyata terlihat saat ini Berje berhasil menangkap palu tersebut. Saat Berje sedang menahan serangan palu, beberapa pemanah dari atas mulai membidiknya. Berje yang mengetahui itu langsung melemparkan pria gendut ke sudut ruangan. Sementara saat ini, orang yang dipanggil kapten terlihat sangat ketakutan. Dia takut setelah melihat monster seperti Berje datang ke dalam markasnya. Dan ketika dia sedang ketakutan, Berje hanya tersenyum saat menghajar mereka semua. Ternyata keributan-keributan itu menimbulkan suara yang cukup keras, dan itu membuat orang-orang yang berada di luar sana memperhatikan guil itu. Beberapa dari mereka menganggap ini adalah hal yang biasa. Sementara di dalam sana telah terjadi kekacauan dan semua anggota guil itu telah dikalahkan Berje. Hanya tersisa satu orang saja yang masih dibiarkan sadar. Berje sendiri langsung mendekati orang itu dan berbicara kepadanya. Jangan takut, aku akan mengampunimu jika kau menjawab pertanyaanku. Tapi itu sudah terlambat. Orang tersebut sudah ketakutan dan menundukkan pandangannya. Dia berkata akan menjawab pertanyaan apapun itu selama nyawanya diampuni. Dan ternyata yang ditanyakan oleh Berje adalah tentang lokasi toko budak berada. Singkat cerita, setelah mendapatkan pertanyaan itu, orang tersebut langsung membawa Berje menuju toko budak. Dan sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke dalam bangunannya yang megah. Tetapi setelah masuk ke sana dan melihat seluruh budaknya, Berje merasa kecewa karena semua budak itu berasal dari manusia. Orang yang ada bersamanya terlihat cemas. Dia bertanya apakah semua budak ini bukan yang Berje cari. Berje melemparkan sekantong koin emas kepada orang itu. Berje bertanya apakah ada budak yang lebih langka daripada manusia. Orang yang menerima sekantong koin emas itu terlihat terkejut. Dia kemudian tersenyum sambil terus menatap koin emas di tangannya, mengatakan jika dia mengetahui budak langka yang dicari oleh Berje. Berje yang mengikuti orang itu merasa heran karena orang di depannya masih bisa tersenyum setelah melihat anak buahnya dihajar babak belur. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka sampai di pasar budak bawah tanah. Orang itu kemudian mempersilahkan Berje untuk masuk ke dalam toko budak. Setelah memasuki toko budak, Berje langsung fokus kepada salah satu budak yang ada di sana. Budak itu adalah seorang elf dengan rambut berwarna hijau. Berje berniat menggunakan budak elf ini untuk dijadikan sebagai mata-mata untuk membuat para pahlawan kebingungan karena pada dasarnya elf adalah kaum yang baik. Sementara di tempat yang lain, tepatnya di kerajaan Hilderan, seseorang yang dipanggil Hero Hilan Kargil sedang berlutut menyambut sang raja.
Saat menghadap sang raja, Hilan Kargil mengucapkan sesuatu dengan wajah yang serius. Saya akan menyelamatkan Tuan Putri dan membawakan kepala Demon King itu atas nama keadilan. Sementara kita kembali ke toko budak, Berje yang sedang melihat-lihat langsung didatangi oleh pemilik toko. Pemilik toko bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Berje langsung menjawab jika dia ingin membeli budak elf dan mengatakan jika yang membayarnya adalah pria yang datang bersamanya. Pria dari guild yang mendengar itu terlihat sangat kaget. Dia tidak menyangka koin-koin emas yang diberikan kepadanya adalah untuk pembayaran. Ketika melihat pria yang datang bersamanya seperti tidak mau bayar, Berje langsung saja mengancamnya saat itu juga. Setelah mendapatkan ancaman, pria tersebut langsung membayar koin emas kepada pemilik toko budak. Dan setelah melakukan pembayaran tersebut, Berje meminta kedua orang itu untuk pergi keluar ruangan. Dia berkata kepada mereka ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Tetapi pemilik toko budak mengingatkan Berje jika ada kemungkinan elf itu akan mengamuk. Berje sendiri mengatakan itu bukan masalah dan jika ada sesuatu yang terjadi, pria dari guild yang akan membayarnya lagi. Mendengar ucapannya itu, pria yang menerima banyak koin emas terlihat semakin kecewa. Akhirnya setelah mereka berdua pergi meninggalkannya sendirian, Berje langsung membuka kurungan si elf dan berjalan mendekatinya. Sambil melepaskan ikatan yang menutup mulut elf, Berje mengatakan sesuatu. Seorang elf yang dulunya adalah bangsawan telah menjadi budak menyedihkan. Elf yang sedang dibebaskan kemudian merasakan kekuatan yang digunakan oleh Berje dan bertanya kepadanya, "Energi ini, apa kau demon? Apa yang mungkin diinginkan demon dari seorang elf?" Berje kemudian langsung menjawab pertanyaan itu. "Aku ingin memberikanmu kesempatan untuk membalaskan dendammu kepada manusia." Tapi setelah mendengar itu, elf menjawab dia tidak bisa mempercayai demon melebihi manusia meskipun tawarannya sangat menarik. Berje lalu mencoba untuk meyakinkan elf dan mengatakan sesuatu. "Aku ini berbeda, kalau kau setia kepadaku tepat selama 50 tahun, aku akan menjamin keselamatan dan kebebasanmu." 50 tahun bahkan bukan waktu yang lama bagi kaum elf. Seharusnya tawaran ini jauh lebih baik daripada dipermalukan oleh manusia. Tetapi elf itu malah membahas Berje yang berasal dari kaum demon yang sedang menghancurkan dunia dan juga sedang menghancurkan World Tree yang dilayani oleh para elf. Elf berambut hijau mengatakan dia tidak mungkin mempercayai demon seperti Berje. Lalu dengan wajah yang polos, elf itu juga mengatakan sesuatu lagi. "Justru adanya demon yang meminta bantuan elf membuatmu terlihat lebih mencurigakan." Berje sendiri yang ada di sana merasa ucapan dari elf itu benar-benar kejam dan menusuk. Berje kemudian mengeluarkan Demon King standar dan mengatakan sesuatu untuk meyakinkan elf. "Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Aku bersumpah atas Demon King standar untuk memenuhi janjiku dan untuk tidak menyentuh World Tree sama sekali. Sebagai gantinya, aku ingin kau bersumpah atas World Tree bahwa kau akan berjanji setia kepadaku selama 50 tahun berikutnya." Saat mendengar sumpah yang dikatakan oleh Berje, elf itu terlihat benar-benar terkejut. Karena dia juga tahu Demon King standar bagi para demon memiliki kedudukan yang sama dengan World Tree bagi para elf. Elf itu tersenyum dan menganggap jika Berje adalah demon yang cukup aneh. Dan karena Berje sudah bersumpah menggunakan Demon King standar, elf itu sendiri mengatakan sesuatu dengan percaya diri. "Aku Granada dari suku Maple. Aku akan melakukan sumpah begitu aku bertemu dengan Demon King yang telah mengirimmu kemari." Berje lalu tersenyum dan memberitahu jika dia adalah Demon King itu sendiri. Granada terlihat kaget saat mendengar itu dan setelahnya dia langsung tertawa terbahak-bahak dan mengatakan sesuatu. "Hahaha, jangan bercanda ah. Untuk apa Demon King datang kemari? Semakin jauh Demon King dari tower mereka, semakin lemah juga kekuatan mereka. Kenapa dia mau bergerak sendiri demi membeli budak?" Dan bahkan setelah mengatakan semua itu, Granada tertawa semakin keras. Jika Berje benar-benar Demon King, dia akan melakukan sumpah setia selama 100 tahun ke depan. Berje langsung setuju dengan ucapannya Granada dan dia langsung membawanya ke tower miliknya. Sesampainya di sana, Granada benar-benar tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Dia membisu seperti patung. Saat dia sedang diam, Berje yang duduk di kursinya mengatakan sesuatu.
kontrak selama 100 tahun sesuai perkataanmu, bukan aku. Tetapi setelah mengetahui kebenarannya, Granada terlihat kecewa. Dia mengatakan jika selama ini Berge telah menipunya. Granada bahkan berani mengomentari tawar itu. Ayolah, ini sih namanya penipuan. Kau tak pernah bilang tawarnya akan sekosong ini. Benar-benar tidak ada isinya. Dari lantai 1 sampai lantai 3. Dan bahkan di lantai 4 saja, isinya hanyalah alam tanaman. Tawar menyedihkan macam apa yang bahkan tidak memiliki satupun monster. Granada tiba-tiba menjadi kesal dan memarahi Berge, mengatakan jika Berge tidak akan bertahan bahkan selama 1 tahun, dan para pahlawan akan mencabik-cabik tubuh Berge. Granada mengatakan jika mustahil dia bekerja di tempat seperti ini. Tapi ketika dia sedang melakukan protes seperti itu dengan sangat keras, Berge langsung mengintimidasinya menggunakan kekuatannya. Apa kau sudah lupa? Kau dan aku, kita telah membuat perjanjian. Saat Berge mengingatkan tentang perjanjian mereka, dia mengeluarkan aura berwarna gelap ke seluruh ruangan. Granada yang merasakan aura tidak menyenangkan itu langsung terdiam pucat. Dia merasakan tekanan yang begitu besar dari energi demonik yang murni. Dan saat dia merasakan tekanan kekuatan itu, Granada kembali teringat. Meskipun tower ini menyedihkan, tapi dia tidak melihat ada satupun monster di pegunungan Erges berani menyerang mereka dalam perjalanan ke sini. Granada langsung tahu jika monster-monster itu tidak berani menyentuh sang Demon King. Setelah memikirkan kejadian yang dialami tadi, Granada mengakui Berge sebagai Demon King. Dan dia berpikir jika dia akhirnya mungkin benar-benar bisa membalaskan dendamnya. Setelah memikirkan semua kejadian itu dengan serius, Granada langsung berlutut dan bersumpah. Saya bersumpah atas nama Agung Worldreap bahwa mulai detik ini, kesetiaan saya menjadi milik Anda selama 100 tahun ke depan. Setelah mengatakan sumpah itu, Granada kemudian menatap Berge dengan serius. Dia saat ini yakin dia akan diberikan posisi yang krusial, karena Demon King sendiri yang datang untuk menemuinya. Granada akan melaksanakan dendamnya dengan melaksanakan rencana jahat yang diberikan Berge. Tetapi ketika dia berpikir seperti itu dengan sangat serius, Berge tiba-tiba saja mengatakan sebuah perintah untuknya. Pertama-tama, siapkan hidangan untukku. Mendengar perintah pertamanya, Granada langsung benar-benar menjadi pucat. Dia juga terlihat sangat kecewa saat memasak hidangan untuk Berge. Dia bersikap seperti itu karena semua ini tidak seperti yang dia pikirkan. Dia tidak mendapatkan bagian yang krusial dalam rencana Berge. Bahkan saat dia sedang memasak sendirian, tiba-tiba saja Erna datang ke sana dan membantunya mengiris bahan-bahan. Akhirnya setelah menyelesaikan semua hidangan itu, mereka bersama-sama makan di lantai 5 tower. Lalu saat mereka sedang makan bersama, Granada bertanya kepada Berge, apakah wanita yang ada di sana berasal dari kerajaan Hilderan? Berge dengan tenang memberitahu jika itu adalah putri Ernan Hilderan. Saat mendengar dari nama wanita yang ada di ruangan itu, Granada benar-benar panik dan mengatakan sesuatu. Apa kau sudah gila? Kenapa kau malah menculik putri mahkota kerajaan Hilderan? Tower ini tidak punya apa-apa. Apa rencanamu untuk menghentikan para pahlawan yang akan mendatangi tower ini? Berge yang mulai menikmati makanannya mengatakan jika ada alasan dia membeli Granada. Dan untuk sekarang meminta mereka semua untuk duduk dan makan lebih dulu. Singkat cerita, setelah mereka semua selesai makan di tempat itu, mereka pergi ke lantai 4 di sebuah taman yang sudah dibuat oleh Ernan. Sesampainya di sana, Granada bertanya apakah dia harus melawan para pahlawan di tempat ini. Berge membantah pertanyaan itu. Dia memberitahu jika para pahlawan sudah berhasil naik ke lantai 4, maka itu tandanya mereka sudah kalah. Berge kemudian mengatakan sesuatu sambil menaikkan lengan bajunya itu. Kau akan mewakiliku untuk mengacaukan dunia manusia, tapi sebelum itu, aku harus memeriksa kemampuanmu. Setelah merapikan lengan bajunya, Berge langsung menantang Granada untuk menyerang. Tapi saat menerima tantangan itu, Granada mengatakan bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Demon King di dalam towernya sendiri. Karena melihat Granada yang takut dan ragu-ragu, Berge mengatakan jika dia hanya akan menggunakan satu tangan dan tidak menggunakan energi demonik sama sekali. Dan jika Granada menang, Berge akan mengurangi durasi kontrak mereka menjadi 50 tahun.
Saat mendengar tentang pengurangan kontrak sebanyak 50 tahun, Granada menjadi sangat bersemangat. Dia mengatakan jika akan menyerang dengan sekuat tenaga dan meminta Berge agar menjaga ucapannya tadi. Setelah mengatakan itu, Granada langsung melompat dengan cepat untuk menyerang Berge. Dia bahkan menggunakan sihir elemental untuk membantu menguatkan tubuhnya. Tetapi meskipun serangannya itu cukup cepat, Berge berhasil menghindarinya dengan satu tangan. Berge kemudian memuji kemampuan Granada saat ini. Dia juga bertanya apakah Granada menyerap mana di lantai 4 dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Tetapi saat mendapatkan pertanyaan itu, Granada terlihat marah. Dia meminta kepada Berge agar tidak menyamakan dirinya dengan elf biasa. Dia mengatakan jika Berge lah yang telah salah memilih lawan dan tempat yang salah juga. Saat mengatakan itu, Granada menggunakan kekuatannya untuk mengikat Berge menggunakan tanaman yang ada di sana. Dan saat dia berhasil menangkap Berge, Granada terlihat bersemangat saat mempersiapkan pukulan itu. Dia saat ini senang dan mengatakan akan mengambil kembali 50 tahun durasi hidupnya dari Berge. Namun ketika Granada mengatakan itu dengan sangat yakin, Berge sendiri tersenyum dan melanggar ucapannya dan mengeluarkan kekuatannya. Berge langsung menggunakan tangannya untuk melawan Granada saat itu. Dia tersenyum dan mengatakan sesuatu juga. Ya, dengan ini pasti bisa, tapi aku harap kau masih belum lupa akan siapa lawanmu ini. Jangan khawatir, aku akan menggunakan energi demoniku dan akan kupastikan kekuatanku dalam kendali agar kau tak akan mati. Granada yang melihat serangan itu mendatanginya hanya bisa diam saja dengan wajah yang pucat. Dia tidak menyangka jika pada akhirnya Berge melanggar ucapannya di awal. Dan akhirnya dia dikalahkan oleh Berge saat itu juga. Singkat cerita, setelah mengalahkan Granada dalam duel, mereka saat ini pergi menuju Halton Walk, markas besar guild mercenari Scarlet Hawk. Sesampainya di tempat itu, dan mereka langsung menyambut Berge yang datang menemuinya lagi. Orang itu menyebutnya dengan wajah tersenyum lebar dan terlihat koin emas di kedua matanya. Berge kemudian menjawab jika dia ingin menyewa orang itu selama setahun. Orang itu yang mendengar pernyataan tersebut semakin bersemangat, bertanya berapa budget yang akan diberikan oleh Berge. Tapi saat dia sedang bernegosiasi dengan Berge, anak buahnya di belakang yang telat babak belur membicarakannya. Mereka berniat mencari pekerjaan lain saja karena melihat kapten mereka menjilat pria yang sudah membuat seisi kota babak belur. Saat mereka sedang meragukan hal itu, Berge melemparkan satu kantong penuh koin emas dan mengatakan jika ini adalah depositnya. Setelah melihat banyaknya koin emas yang ada di sana, anak buah Kapten Will itu langsung mengubah sikap mereka. Mereka turun dari tangga dan mengatakan sesuatu kepada kapten mereka. Kapten, kami akan mengikutimu seumur hidup kami. Loyalitaslah yang membuat kita menjadi mercenari. Kapten mereka saat itu hanya mengiyakannya saja, padahal di dalam hatinya dia berniat mencari pasukan baru. Dan setelah mereka setuju dengan uang yang diberikan oleh Berge, Berge memanggil Granada untuk masuk ke sana. Berge meminta guild mereka untuk menerima Granada dan memberitahu jika Granada akan menjalankan perintahnya mulai sekarang. Kapten guild langsung menerima permintaannya begitu saja. Sementara para bawahan sedikit menolak karena menerima orang asing ke dalam tim mereka itu agak canggung. Saat mereka sedang mengatakan itu, Granada muncul ke sana dengan wajah yang babak belur dan memperkenalkan diri. Halo, namaku Granada. Para mercenari yang melihat kondisi wajah Granada terlihat diam. Mereka menatap Granada dan mengetahui perasaannya. Tak lama mereka semua langsung menangis bersama-sama. Mereka akhirnya menerima Granada tanpa protes sama sekali. Mereka terlihat seperti bertemu dengan saudara yang sudah terpisah cukup lama. Melihat mereka sedang bercengkrama di sana, Berge merasa lega karena menemukan mercenari seperti mereka yang sudah lama beroperasi yang di pegunungan Erges dan mudah untuk dikendalikan. Saat ini dia juga sedang memikirkan pahlawan yang akan dikirimkan untuk menyerang. Berge sudah tahu jika yang akan dikirimkan oleh kerajaan Hilderan adalah pahlawan Hilan Kardil, pahlawan yang telah mengalahkan Demon King Oplas. Dan saat mereka sedang berkumpul seperti itu, Berge memanggil mereka dan memberikan misi. Mercenary Scarlet Hawk, ini adalah misi pertama kalian. Mata-matailah Hilan Kargil, pahlawan yang disewa oleh kerajaan Hilderan.
Para mercenari yang mendengar perintah itu langsung menerima perintahnya dengan segera. Setelah menyerahkan urusan Hilan Kargil pada Granada dan mercenari Scarlet Hawk, Berge langsung kembali ke tower. Dia saat ini sedang duduk di kursi dan mengawasi mereka semua dari sana. Yang tersisa baginya saat ini adalah untuk memperkuat dirinya sendiri. Berge saat ini sudah tidak memiliki poin energi Demonik yang biasanya bisa digunakan untuk memperkuat tower atau untuk meningkatkan kekuatan Demon King itu sendiri. Satu-satunya cara bagi Berge yang telah menjual seluruh poinnya untuk menjadi lebih kuat adalah Spirit Blossom. Spirit Blossom adalah bunga kristal mana yang muncul setelah menyerap mana alami, dan begitu bunga ini dikonsumsi, bunga ini dapat memberikan tambahan kekuatan yang besar. Di pegunungan Erges yang memiliki badai mana kasar dan dipenuhi oleh monster-monster kuat, kehidupan alamnya nyaris tak tersentuh oleh umat manusia. Alhasil, Spirit Blossom memiliki waktu lama selama bertahun-tahun untuk menyerap mana alam. Karena itu, energi mana di bunga itu menjadi lebih padat lagi. Sungguh, Spirit Blossom adalah harta karun yang ajaib. Tetapi meski begitu, Berge juga tahu jika bagi para demon, bunga itu takkan efektif dengan energi demonik. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan Spirit Blossom. Dia saat itu langsung memberitahu Gordon jika dia akan pergi mencari Spirit Blossom. Tetapi ketika akan pergi ke sana, Gordon lalu memperingatkannya tentang sesuatu. Demon King terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi tanpa persiapan apapun dan mencari bunga itu bagaikan mencari jarum di gurun pasir. Para monster juga tidak ada bedanya dengan hewan liar. Mereka pasti akan menyerang Anda begitu mereka menemukan celah. Tetapi mendengar peringatan itu, Berge tetap tenang dan memberitahu Gordon jika dia bisa mengalahkan para monster itu dengan mudah. Tapi dia setuju jika menemukan Spirit Blossom adalah hal yang sulit. Gordon lalu memberitahu semuanya akan mudah jika Berge memiliki pendeteksi mana yang ampuh. Di saat mereka berdua sedang memikirkan solusi dari masalah itu, tiba-tiba ada orang lain yang mengetuk pintu di ruangan, dan orang yang mengetuk pintu itu lalu membuka pintunya adalah Ernan. Melihat kemunculan Ernan yang datang ke sana dengan tiba-tiba, Berge dan Gordon terlihat terkejut seperti menemukan sesuatu. Dan akhirnya setelah memikirkannya, Berge memutuskan untuk membawa Ernan keluar bersamanya mencari Spirit Blossom. Ernan yang bisa keluar dari tower itu terlihat sangat senang. Dia mengaku jika saat ini bersemangat sekali karena akhir-akhir ini dia sedikit merasa bosan. Dia lalu mengatakan kepada Berge untuk menepati janjinya. Janji bahwa Berge mengizinkan Ernan menata lantai 4 sesuai kesadarannya. Berge mengatakan dia akan menepati janjinya selama Ernan bisa menemukan Spirit Blossom. Sementara saat ini, Ernan memejamkan matanya dan terlihat sangat senang. Dia tidak pernah menyangka jika bisa keluar dari tower itu. Tapi saat dia sedang berpikir, tiba-tiba saja Berge langsung mengeluarkan kedua sayapnya. Berge juga langsung menggendong Ernan di depan dan membawanya terbang ke langit. Ernan yang dibawa terbang begitu saja berteriak karena kaget. Tapi setelah terbang tinggi di udara, Ernan mulai membuka matanya secara perlahan. Dan saat matanya terbuka sepenuhnya, Ernan merasa semakin bahagia. Dia akhirnya bisa melihat dunia yang begitu luas. Ernan tiba-tiba saja mengingat kembali kehidupannya selama ini di dalam istana. Dia merasa setiap hari terasa sama. Latihan magic, mempelajari kepemimpinan, belajar, dan mengulanginya seperti itu. Ernan mengira hidupnya hanya begitu saja sampai dia mati nanti. Kembali ke masa kini, Ernan yang sedang dibawa terbang itu mengatakan sesuatu pada Berge. Demon King, apa kamu tahu satu-satunya orang yang pernah terbang melewati pegunungan Erge sepertinya adalah aku sekarang? Berge yang mendengar itu langsung saja membalas, aku tidak peduli soal itu, putri. Yang harus kau lakukan adalah mencari Spirit Blossom. Tapi saat dia mengatakan itu, Ernan langsung memperhatikannya dan mengatakan sesuatu. Ernan, panggil aku Ernan. Kita sudah lama kenal, jadi akan lebih mudah untuk memanggilku dengan namaku, bukan? Berge yang mendengar itu terlihat kebingungan. Dia kemudian langsung berhenti dan mengancam Ernan. Dia merasa sudah terlalu membebaskan Ernan sehingga membuatnya bertingkah.
Sambil menggantung Ernan dengan tangannya di ketinggian, Berje lalu mengatakan sesuatu dengan mengancamnya. Sepertinya kau lupa posisimu saat ini. Apa kau mau dipindahkan ke penjara bawah tanah? Gunakan spiritmu itu untuk mencari Spirit Blossom. Ernan yang diperlakukan seperti itu minta maaf, lalu segera menyuruh spiritnya untuk mencari Spirit Blossom. Setelah mendapatkan perintahnya, spirit yang ada di sana langsung pergi berhamburan. Setelah melihat kepergian para spirit, Berje terlihat berpikir serius. Dia menganggap jika para spirit akan membutuhkan waktu untuk menemukannya. Tapi dia yakin jika para spirit jauh lebih cepat menemukannya dibandingkan dengan Gordon ataupun dirinya sendiri. Dan saat dia sedang memikirkan hal tersebut, para spirit telah kembali kepadanya. Ernan juga memberitahu Berje jika mereka telah menemukan Spirit Blossom. Setelah mendengar kabar itu, Berje tentu saja langsung menuju lokasi yang disebutkan. Dan saat dia sampai di sana, terlihat ada bunga Spirit Blossom yang sedang mekar. Tetapi di sekeliling bunga itu ada sekelompok monster yang berjaga. Berje segera turun ke sana dan berbicara kepada para monster. Monster adalah keturunan demon yang telah meninggalkan Demonic Realm. Kalau kalian masih punya sisa-sisa harga diri sebagai demon, patuhilah perintah Demon King kalian ini. Tinggalkanlah Spirit Blossom itu dan pergilah dengan tenang. Tapi saat dia mengatakan semua itu, para monster menolak. Mereka berkata mereka tidak menyukai Berje dan akan membunuhnya. Berje yang mendengar itu menjadi kesal. Dia kembali teringat dengan ucapan Gordon tentang monster-monster yang tidak memiliki pikiran. Berje akhirnya langsung mengeluarkan wujud aslinya dan kekuatannya. Dua bola api berwarna gelap juga sudah menyala di kedua tangannya. Melihat Berje yang mengeluarkan kekuatannya seperti itu, para monster menjadi marah. Mereka yang mengamuk langsung menyerang Berje. Tapi saat mereka menyerang secara bersamaan, Berje langsung membakar monster-monster itu. Menggunakan api berwarna gelap miliknya, dengan mudah dia menghanguskan mereka semua. Satu persatu, para monster mulai terbakar menjadi abu. Dan melihat kekuatan yang sangat besar, monster yang lain memilih untuk menyerang Ernan yang mereka anggap lebih lemah. Tetapi saat mengetahui ada monster yang akan menyerang Ernan, Berje menggunakan tangan kirinya untuk menyerang monster tersebut. Sebuah bola api kembali membakar monster yang sedang mengincar Ernan. Ernan yang melihat pemandangan yang ada di depannya terlihat terkejut. Dia kembali menatap Berje yang sedang mengamuk dengan kekuatannya itu. Ernan akhirnya sadar jika ini adalah kekuatan dari Demon King. Berje sendiri saat ini sedang menggunakan kekuatannya untuk membunuh monster-monster. Akhirnya setelah beberapa saat, Berje berhasil menghanguskan semua monster yang ada di sana. Terlihat banyak sekali mayat-mayat monster dan beberapa senjata yang ikut hangus. Dan seterusnya mereka langsung mendekati Spirit Blossom yang ada di sana. Ernan terlihat sangat kagum dengan Spirit Blossom yang ada di sana. Dia mengatakan jika bunganya penuh akan mana yang sangat murni. Spirit Blossom yang ada di sana adalah Hyacinth. Spirit Blossom beratribut water ice. Berje kemudian segera mengambil Spirit Blossom itu dan mengatakan sesuatu. Bunga ini milikku, kau boleh ambil satu kalau kau menemukan lebih banyak lagi. Ernan yang mendengar itu menjadi sangat bersemangat. Dia berkata akan mencoba sebaik mungkin untuk menemukan mereka. Tapi setelah beberapa saat mencari, sayangnya mereka tak pernah menemukan Spirit Blossom kedua. Padahal Ernan sudah menggunakan kekuatannya hingga dia lelah. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang saja dan mengakhiri pencariannya. Sesampainya di dalam tower, Berje kembali memperhatikan Spirit Blossom yang baru ia dapatkan. Dia berpikir awalnya telah melakukan kesalahan karena menculik putri mahkota Hilderan. Tapi setelah mendapatkan Spirit Blossom, Berje sadar jika Ernan mungkin lebih berguna dari dugaan awalnya. Lalu saat dia sedang duduk di kursi, Gordon memberitahu informasi terbaru. Demon King, saya baru saja menerima kabar dari Granada. Mengikuti pahlawan Hilan Kardil adalah 32 pahlawan dari daerah berbeda dan mereka telah berangkat dari ibu kota Hilderan. Saat ini mereka sedang menuju Erges. Mereka akan bergerak dengan melakukan perkenalan klasik pahlawan. Mereka melakukan ini untuk membangun tim dan mengembangkan kemampuan mereka melalui permintaan para penduduk.
Dengan begitu, seiring berjalannya waktu mereka akan bertambah kuat. Silahkan, saya sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani mereka. Gordon kemudian langsung menampilkan beberapa rencana yang sudah dia siapkan. Tetapi ketika dia dengan bangga menunjukkan semua rencananya, Burge sendiri langsung menolak, bahkan langsung menghapus dan membuang semua rencana itu ke dalam tong sampah. Burge mengatakan jika kali ini mereka tidak akan mengirimkan monster apapun atau mencegah perjalanan mereka. Dia lalu menjelaskan jika usaha pencegahan yang setengah matang hanya akan membuat parti pahlawan menjadi lebih kuat. Burge lalu meminta Gordon untuk memberitahu Granada. Burge meminta Granada dan para mercenari untuk ikut dengan para pahlawan itu, bantu dan membangun kepercayaan dengan mereka. Gordon yang mendengar itu kemudian membalasnya dan membahas keadaan tower mereka. Hebat sekali Demon King kami, kali ini juga Anda tidak mengikuti Demon King standar. Tapi kita juga tak bisa menghentikan mereka dengan kondisi tower kita yang seperti ini, bukan? Mendengar ucapannya itu, Burge bisa tahu jika Gordon sedang khawatir saat ini. Burge kemudian tersenyum dan menenangkan Gordon sambil memberitahukan sesuatu. Tak perlu khawatir Gordon, aku akan pastikan untuk memperkuat tower kita ini dengan Dwarf. Gordon yang mendengar itu menjadi semakin panik dan lebih ketakutan dari tadi. Gordon khawatir jika sampai ada yang melihat spesies rendahan itu di dalam tower mereka, mereka bisa jadi bahan cemoohan. Tapi ketika Gordon memberikan protes seperti itu, Burge menatapnya dan mengeluarkan kekuatannya. Gordon yang melihat itu seketika langsung terdiam dan tidak berani melawan. Burge yang melihatnya sudah tenang kemudian menjelaskan rencananya. Aku tidak bilang kalau kita akan menghentikan mereka hanya dengan Dwarf saja. Lebih tepatnya, kita butuh Magic Tool para Dwarf. Coba pikirkan dulu sejenak. Karena para pahlawan sudah terbiasa dengan Demon King standar, mereka pasti akan mendobrak masuk dengan harapan melihat lantai 1 yang penuh dengan monster. Tapi apa yang terjadi jika yang menyambut mereka ternyata adalah lusinan meriam? Gordon terkejut saat mendengar rencana dari tuannya. Dia setuju dengan rencana itu dan berpikir jika para pahlawan takkan pernah menduga kemungkinan ini. Tapi saat memikirkan itu, Gordon masih memiliki masalah. Dia tahu jika akan sulit menemukan Dwarf yang mau bekerja sama dengan mereka. Tetapi saat dia mengatakan itu, tiba-tiba saja Burge sudah meninggalkan kursinya. Melihat Burge yang sudah terbang meninggalkan tower, membuat Gordon menjadi semakin panik karena dia tahu jika Burge akan melakukan penculikan lagi. Sementara saat ini di sebuah kota bawah tanah para Dwarf, ada kota yang bernama Wopner. Di sebuah rumah di dalam kota, ada seorang Dwarf yang sedang membuat sesuatu. Orang ini adalah blacksmith terbaik spesies Dwarf, Roger Friedrich. Saat ini dia sedang direncanakan penculikannya oleh seorang Demon King. Saat ini Burge sedang berada di Wopner, kota para Dwarf. Burge berdiri di depan kota. Dia bertarung dengan ratusan Dwarf sebelum regresi. Tapi ini pertama kalinya dia menghubungi kota mereka secara langsung. Burge kemudian langsung pergi menuju penginapan Midnight. Di sana dia kemudian langsung memberikan uang kepada penjaga dan mengatakan sesuatu. Aku kemari untuk memesan senjata, tapi aku tidak tahu tempatnya, di mana aku bisa menemukan blacksmith terbaik di kota ini. Penjaga penginapan tersenyum dan mengambil uang yang diberikan, dan penjaga itu mengatakan jika Burge harus pergi ke pusat kota dan menemukan kawah raksasa, memintanya untuk naik lift ke bawah, dan lift akan memindai kartu identitasnya dan menurunkannya di lantai yang diminta. Dan itu adalah langkah keamanan ganda untuk menyaring penyusup. Tapi sesampainya di sana, Burge menghindari lift. Dari atas sana, Burge langsung melompat menuju lantai yang paling bawah. Dan sesampainya di sana, Burge melihat sebuah pintu menuju sebuah ruangan. Burge kemudian langsung saja membuka pintu itu tanpa membuang waktu. Dan saat dia masuk ke ruangan, dia melihat ada seorang Dwarf yang sedang mengerjakan senjata. Dwarf ini bernama Roger Friedrich. Dia sedang serius membuat senjata. Burge yang melihatnya merasa terkesan karena melihat metalurgi yang membuat mana menari. Burge kemudian mencoba untuk menculik Roger secara diam-diam dan mengeluarkan tangannya. Tapi ketika dia melakukan itu, Roger tiba-tiba saja sengaja menyebarkan api di seluruh ruangan. Burge segera bertahan dari kobaran api itu. Burge tidak menyangka jika Roger bisa merasakan energi di meniknya yang samar.
Dan ketika dia sedang bertahan dari kobaran api, Roger sendiri sudah bersiap untuk menyerang dengan palunya. Berge kemudian segera menahan serangan palu itu dengan tangan kosong, sehingga membuat percikan api menyebar dengan hebat. Saat menahan palu itu dengan tangannya, Berge lalu mengetahui jika Roger adalah seorang pahlawan. Roger sendiri berteriak dengan keras mengakui itu. Benar, aku sang pahlawan, Roger Friedrich, blacksmith yang memberikan kekuatan pada pahlawan. Beraninya seorang demon menginjakan kaki di kota para dwarf, jangan harap bisa kembali dengan selamat. Berge tersenyum saat mendengar ancaman itu dan mengatakan jika Roger cukup lemah. Berge kemudian mengatakan jika dia bukan demon biasa. Berge memberitahu kalau dia adalah seorang demon king. Berge langsung mengeluarkan wujud aslinya dan berhasil menangkap Roger dengan sangat mudah. Saat Berge berhasil menangkap Roger, ternyata dwarf yang lain mendengar keributan mereka. Dwarf itu kemudian langsung memasuki ruangan Roger untuk memeriksa keributan. Tapi ketika mereka masuk, mereka terkejut karena tidak melihat siapapun di ruangan itu. Mereka akhirnya sadar jika seorang penyusup telah menculik Roger dari sana. Saat para dwarf itu sedang heboh mencari-cari keberadaan Roger, Roger sendiri saat ini sedang bersama Berge di sebuah menara. Berge yang sedang menangkapnya kemudian mengancam jika Roger berisik, dia akan langsung membunuhnya. Roger kemudian bertanya apakah Demon King datang ke sini untuk mencari putri. Berge mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan putri. Berge kemudian mengatakan sesuatu. Aku dengar dwarf blacksmith menggali terowongan mereka sendiri untuk jaga-jaga. Tunjukkan jalannya. Berge mengatakan itu dengan wajah yang serius. Roger jadi tidak percaya dengan itu. Dia masih menganggap kalau Berge datang ke sana untuk menculik Tuan Putri. Roger kemudian tiba-tiba menangis begitu saja. Dia sangat kesal karena selama ini sudah hidup damai untuk menghindari bertarung melawan Demon King. Dia tidak terima semua ini terjadi kepadanya. Roger gampang menangis karena memiliki trait lemah. Karena Roger tetap diam saja dan tidak memberikan informasi, Berge kemudian mengancam jika dia akan menculik putri dan membiarkan Roger pergi. Roger kemudian bertanya kenapa Berge mau melakukan hal seperti itu. Berge kemudian menjelaskan rencana yang dia maksud. Pahlawan egois yang mengorbankan putri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika rumor seperti itu menyebar, bagaimana para dwarf akan melihatmu nanti? Roger yang sudah membayangkan hal itu kemudian mengatakan untuk jangan melakukan itu. Roger sendiri benar-benar sudah kesal sebagai pria lemah. Jika ada rumor menyebar bahwa dia mengorbankan putri, semua dwarf akan langsung percaya, dan Roger sadar jika itu sama saja dengan tiket penderitaan seumur hidup. Saat Roger berpikir dengan serius, Berge kemudian mendekat dan berbisik kepadanya. Sekarang pilih, korbankan si putri atau ikuti aku. Jika kau membantuku, aku jamin keselamatanmu. Aku bersumpah atas Demon King standar. Saat mendengar ucapan itu, Roger langsung merasa ada harapan. Dia tahu jika Demon King standar sama seperti pedoman hidup bagi Demon King, dan percaya jika Berge tidak akan mengingkari sumpah atas nama standar. Roger kemudian mencoba meyakinkan dirinya dan memejamkan matanya. Dan setelah dia yakin, dia tiba-tiba tersenyum dan setuju untuk menunjukkan di mana terowongan itu kepada Berge. Sementara saat ini di workshopnya Roger, semua dwarf sedang berkumpul. Dan di tempat itu ada putri kerajaan dwarf yang sedang bersedih. Nama putri itu adalah Lois Peart. Dia saat ini sedang sedih karena Roger saat ini sedang membuat senjata untuknya. Saat dia sedang bertanya-tanya di mana Roger berada, salah satu dwarf mengatakan jika Roger telah diculik. Tapi ketika dwarf itu mengatakan kebenarannya, Lois malah mengamuk dan memarahinya. Diam! Dia adalah seorang pahlawan juga. Memangnya masuk akal seorang pahlawan bisa diculik? Ketika dwarf itu akan menjelaskan lagi soal Roger, Putri Lois menyuruhnya untuk diam dan meminta mereka semua untuk menemukan penculik itu dan membawanya ke hadapannya. Setelah mengatakan itu, Putri Lois lalu mengancam mereka dengan wajah yang menyeramkan. Jika kalian tidak menemukannya, maka kalian semua harus bersiap untuk kehilangan kepala kalian. Sementara saat ini, Berge sedang berada di dalam terowongan dipandu oleh Roger yang berjalan di depannya. Berge sendiri merasa kesal karena disuguhi pemandangan bokong Roger dalam terowongan sempit itu.
Berge saat itu langsung kesal dan mengeluarkan kekuatannya. Dia bertanya berapa lama lagi harus melihat pemandangan menjijikan itu. Roger yang panik kemudian mengatakan kalau mereka akan sampai sedikit lagi. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan. Mereka berhasil keluar dari menara duap itu dengan selamat. Roger sendiri tersenyum lega karena berpikir jika perannya sudah selesai. Roger kemudian mengatakan kalau dia akan pergi dari sana karena sudah selesai menunjukkan terowongannya. Tapi ketika dia mengatakan itu, Berge langsung mengancamnya, mengatakan jika itu adalah omong kosong. Roger ketakutan setelah itu dan melihat Berge yang sudah bersiap menyerang. Roger kemudian mengungkit sumpah atas nama Demon King standar yang telah dilakukan Berge. Berge kemudian tersenyum jahat dan mengatakan jika tidak peduli dengan standar sampah itu. Roger semakin menangis ketika melihat sikap Berge saat itu. Roger saat itu menyesal karena tidak mengorbankan sang putri saja untuk menyelamatkan dirinya. Karena melihat Berge yang mengeluarkan kekuatannya untuk menyiksanya lagi, Roger kemudian langsung berlutut dan bersujud, mengatakan jika dia sangat berguna. Roger mengatakan kalau tidak ada yang bisa menandingi kemampuan metalurginya. Dia mengaku bisa membuat senjata yang diinginkan Berge. Berge yang mendengar itu kemudian menanyakan sesuatu. Kau seorang pahlawan, ingin bekerja sama denganku, seorang Demon King. Roger kemudian mengatakan silakan saja untuk menggunakan dirinya sesuka hati. Roger saat ini hanya ingin memastikan keselamatan dirinya dengan melakukan apapun itu. Berge kemudian berkata jika dia menerima sumpah setia Roger dan akan memberikan ampunan. Roger yang mendapatkan ampunan itu kemudian berterima kasih dan memuji Berge. Roger sendiri tersenyum saat melakukan itu. Dia berencana untuk mengatur skuad pengejaran saat dia meninggalkan tempat itu dan yakin jika Berge akan berhasil dikalahkan. Roger tersenyum dengan sangat lebar saat memikirkan semua rencananya. Tapi semua itu sia-sia. Roger saat ini sudah berada di lantai 4 tower Berge. Dia terlihat diam saja sampai di sana, sementara orang-orang di sana sedang berdiskusi. Gordon sendiri saat itu sangat panik karena Berge malah membawa seorang pahlawan. Dan ketika mereka sedang berdiskusi, Granadia juga melakukan video call untuk membuat laporan. Tapi dia terkejut dan bertanya apakah sekarang Berge menerima duap juga. Berge kemudian langsung menutup video call itu dan mengatakan untuk melaporkannya nanti saja. Saat mereka berdua sedang sibuk berdiskusi, Putri Ernan menghampiri duap itu dan bertanya kepadanya, "Apa kamu seorang pahlawan yang datang untuk menyelamatkanku?" Roger sendiri yang masih sangat kebingungan menghampiri Berge, bertanya kenapa dia ada di sini. Dia juga menagih ucapan Berge yang berkata akan melepaskannya. Berge kemudian menjauh seperti tidak punya dosa, mengatakan kalau dia tidak pernah berkata begitu dan hanya berkata akan membiarkan Roger hidup. Berge kemudian menjelaskan jika dia membuat Roger pingsan dan dia melakukan itu karena dia tidak tahu apa yang akan Roger lakukan nanti. Roger yang mendengar tentang ucapan itu semakin menjadi gila. Dia hanya tertawa sendirian dan tertawa semakin keras. Saat Roger tertawa dengan sangat keras, Berge tersenyum dan bertanya apakah Roger sesenang itu menjadi bawahannya. Roger kemudian menangis dan mengatakan jika dia memang benar-benar sangat senang. Berge kemudian mengatakan jika dia akan memberikan misi untuknya. Roger yang mendengar itu kemudian bertanya apa misi tersebut. Berge kemudian meminta Roger untuk membangun artileri raksasa di lantai pertama dan menghancurkan semua pahlawan. Berge mengatakan itu dengan mata yang memandang tajam. Sementara saat ini, di pos persiapan perjalanan pahlawan Erges, Granadia yang sedang menyamar melaporkan sesuatu kepada Berge. Ada rumor di antara hero Journey saat ini, sepertinya Demon King baru bisa menggunakan Black Flame. Jadi para pahlawan menggunakan equipment tahan api. Ada rumor yang beredar bahwa alasan Demon King baru tidak mengirim Demonic Beast karena dia ketakutan. Berge menerima laporan itu dengan tenang, mengatakan jika mereka masih memiliki niat membunuh. Berge kemudian mengatakan sesuatu dengan sangat yakin. Tapi mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun dari Hero Journey, entah itu kehormatan atau kekayaan. Pada akhirnya, mereka tidak akan berminat lagi dan para pahlawan tidak akan bisa tumbuh. Berge kemudian menambahkan jika ini pertarungan melawan waktu dan meminta Granadia untuk terus mengawasi mereka.
Berge kemudian langsung menutup video call itu. Granadia yang mendapatkan perintah mengerti akan sesuatu. Berge sedang memperlemah para hero dengan tidak mengirim Demonic Monster. Granadia bahkan berpikir kalau Berge sangat tahu tentang sifat alami manusia. Dia menjadi bertanya-tanya apa memang ada Demon King seperti Berge sebelumnya. Granadia bersyukur jika Berge saat ini bukanlah musuhnya. Dia kemudian langsung memasuki ruangan itu lagi. Sementara saat ini di tower Berge, tepatnya di lantai 1, Berge memberitahu jika hanya ada satu batasan dalam pekerjaan Lodger, yaitu tidak boleh menggunakan Mana Stone. Berge tidak peduli bagaimana cara Lodger mengubah lantai pertama, asalkan dia tidak melanggar batasan itu. Tapi Lodger benar-benar mengatakan jika jebakan tanpa Mana Stone tidak akan berhasil pada para pahlawan. Berge kemudian menjelaskan sesuatu kepada Lodger yang sedang panik. Tugasmu untuk mencari tahu para pahlawan dicintai dimensi ini. Kemampuan mereka merasakan energi itu luar biasa. Jika kau membuat jebakan menggunakan Mana Stone, mereka akan tahu sebelum jebakan itu aktif. Lodger tetap saja mengeluh setelah mendengar semua penjelasan itu, dan karena melihatnya terus bersikap seperti itu, Berge kembali mengancamnya dan mengatakan sesuatu. Aku yakin aku mau blacksmith terbaik kemarin. Jika aku salah, maka mau bagaimana lagi? Aku akan membawa orang lain kemari. Melihat Berge mengeluarkan kekuatannya dengan menyeramkan, Lodger ketakutan dan mengatakan jika ada sebuah solusi. Saat Berge bertanya tentang solusi itu, Lodger mengatakannya dengan bersemangat. Aku menciptakan alat magic yang bisa menyembunyikan jejak mana. Itu membutuhkan 3 tahun pengerjaan, tapi aku punya satu di workshopku. Berge malah semakin marah mendengar itu dan menganggap jika itu adalah alasan Lodger agar bisa kabur. Lodger kemudian mengatakan kalau dia sangat serius saat ini. Berge memutuskan untuk mempercayai informasinya. Berge lalu tiba-tiba mengenakan sebuah benda pada leher Lodger. Lodger yang kebingungan kemudian bertanya apa benda yang dipakai. Berge menjelaskan kalau itu adalah alat magic yang bisa memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Berge bisa mengaktifkannya dalam satu jentikan. Lodger yang mendengar itu menjadi semakin ketakutan. Berge kemudian menunjukkan sesuatu dan menjelaskan, ini adalah alat magic yang membuat orang lain tidak bisa melihat wajahmu. Jika kau melepaskan ini, aku anggap kau kabur. Lodger yang mendengar itu semakin ketakutan dan menjerit. Berge kemudian pergi ke beberapa kerajaan untuk mengumpulkan pasokan dan material tipe mana. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mengumpulkan material yang dibutuhkan. Berge menyimpan material itu di subspace pocket miliknya juga. Setelah itu, mereka kembali ke Wolfner. Lodger saat itu terlihat sedang membuka pintu masuk ke gua pribadinya. Sementara saat ini di ruangan yang lain, seorang dwarf sedang dilempari sesuatu. Dan orang yang melempari itu adalah Putri Lois. Dia sangat marah saat ini dan mengatakan sesuatu. Sudah 1,5 bulan dan kalian masih belum menemukannya. Kenapa kalian sungguh tidak berguna sih? Berapa lama aku harus bersabar? Dwarf yang lain kemudian menjelaskan kalau para blacksmith menggali banyak terowongan dan mereka sudah menyelidiki itu semua. Dia juga menjelaskan kemungkinan besar penculik itu telah pergi membawa Lodger. Tetapi meskipun telah mendengar laporan itu, Putri Lois kembali mengancam mereka. Dia menangkap salah satu dwarf lalu mengatakan akan memberi mereka waktu 2 minggu pas. Dan jika tidak menemukannya, dwarf itu akan dibunuh. Dwarf yang ada dalam genggaman itu ketakutan, mengatakan jika dia berjanji akan menemukan mereka berdua. Putri Lois kemudian melepaskannya. Dia lalu berteriak meminta mereka semua untuk memeriksa terowongan yang dibuat oleh para blacksmith. Setelah mereka semua pergi, Putri Lois kemudian memperhatikan pedang bengkok yang ada di lantai. Itu adalah pedang yang dibuat oleh Lodger sebelum dia diculik. Putri Lois kemudian mengambil pedang itu dan meremukannya. Dengan wajah yang menyeramkan, dia mengatakan sesuatu. Lodger, kau harus selamat. Kau tidak boleh mati sebelum menyelesaikan senjataku. Tetapi saat dia mengatakan semua itu, Lodger tiba-tiba muncul dari terowongan rahasianya. Dan Putri Lois ternyata menyadari itu. Putri Lois kemudian langsung menatapnya dari sana. Dan saat itu terjadi, topeng pengganti wajah langsung diaktifkan dan berusaha menutupi wajah Lodger. Putri Lois sendiri terlihat lega ketika melihat terowongan itu terbuka.
Dia tahu kalau itu adalah salah satu terowongan rahasia Lodger dan hanya Lodger yang mengetahui itu. Putri Lois kemudian yakin kalau drop itu adalah Lodger. Lodger terlihat cemas saat Putri Lois menyadarinya. Putri Lois sendiri kemudian meremas kedua tangannya dan tersenyum kepada Lodger. Dia juga mengatakan sesuatu. Brengsek, kau kembali rupanya. Jadi kau sembunyi karena kau tidak mau membuatkan senjata untukku. Jadi begitu, Lodger. Lodger yang ketakutan kemudian mengatakan jika ini hanyalah salah paham, tetapi Putri Lois tidak menerima penjelasan itu. Dia mengeluarkan kekuatannya dan mengancam Lodger. Salah paham? Aku rasa aku tidak salah memahami apapun. Beraninya kau menghinaku, sang putri ini. Mulai sekarang kau adalah budakku. Kau akan membuat senjata untukku selama hidupmu. Tapi sebelum itu, aku akan menghukummu karena telah melarikan diri. Putri Lois kemudian langsung menghampiri Lodger yang masih berada di pintu terowongan dan sudah tersenyum dengan pukulan kuat yang siap dihantamkan pada Lodger.